siang Dayu. Jadi di sini saya kan kemarin sudah diputuskan untuk membuat sebuah penelitian mengenai rancang bangun program PKM pengajuan proposal. Nah di sini saya ingin tahu apa saja kebutuhan yang bisa saya buat nanti di dalam sistem ini. Ya, terima kasih. Langsung catat ya Pak ya. Ya, oke. Jadi kalau PKM itu kan sebenarnya jenisnya ada banyak tuh. Nah kemudian di situ ada PKM GFT, kemudian dan PKM 5 bidang. Nah di sini kita kan mempunyai masalah sebenarnya, ya masalah yang pertama adalah kita tidak mempunyai laporan detail terhadap siapa saja yang telah mengikuti PKM. Jadi saya harap nanti sistem itu bisa mengcover itu. Yang kedua adalah karena PKM itu merupakan salah satu kewajiban mahasiswa untuk ikut di dalam prestasi, maka mungkin harus ada juga laporan tentang reward yang akan kita berikan terhadap pemenang PKM. Kemudian di dalam sistemnya juga harus nanti bisa kita melakukan filtering ya terhadap siapa saja dosen-dosen yang memang berhasil menjadi pembimbing PKM, baik itu nanti PKM GFT, kemudian dan yang 5 bidang. Nah itu perlu karena apa? Nanti kita biar nanti bisa membuat atau merencanakan sebuah program gitu ya, meningkatkan sumber daya manusia agar nanti dosen-dosen yang mungkin belum pernah atau kurang berhasil membimbing nanti kita bisa lakukan DOD gitu. Nah kemudian yang ketiga adalah mungkin di dalam sistemnya nanti tolong dibuatkan semacam logbook gitu agar kita bisa melihat progres yang dilakukan oleh mahasiswa yang mengikuti program. Ya, selamat pagi Pak. Oke, saya kan akan mengembangkan sebuah sistem mengenai monitoring proposal PKM untuk histori PKM. Nah karena Bapak sudah pernah membimbing PKM sebelumnya dengan mahasiswa, menurut Bapak apa saja yang bisa saya isikan kebutuhan di dalam sistemnya? Ya, jadi kalau kegiatan PKM ini mau di record dengan sistem, sebenarnya ada beberapa kebutuhan yang diperlukan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan sistem. Mungkin yang pertama itu adalah terkait dengan data mahasiswa, kemudian nanti tentunya cara atau teknik upload proposal PKM mahasiswa. Kemudian kalau memang di dalam sistem ini mau ada proses penilaian dari review internal, mungkin perlu ditambahkan komponen penilaian review atau review dari internal dulu sebelum nanti masuk ke dalam bagian USTC di universitas. Kemudian yang poin yang keempat itu adalah tentunya segala aktivitas. Selamat siang semuanya Bapak Ibu dosen, terima kasih atas kedatangannya. Jadi mungkin yang belum tahu pada saat ini saya ditugaskan sama Pak Saprodi untuk mencari beberapa isu. Jadi kemarin sudah ada beberapa isu yang saya dapatkan. Nah kemudian akhirnya yang saya angkat ini adalah mengenai monitoring proposal PKM. Jadi di sini saya membuat sebuah panduan gitu kan. Kenapa? Karena kemarin ketika saya bertanya ke beberapa dosen itu banyak yang masih belum tahu bagaimana caranya untuk mengajukan proposal PKM gitu. Jadi banyak mungkin yang memang sudah mendapatkan mahasiswa PKM tapi belum pernah sampai ke universitas atau misalnya ke Timnas gitu. Nah di sini panduannya saya ngambil beberapa dari panduannya Universitas Udayana juga, kemudian dari panduannya TV. Nah yang pertama adalah ada beberapa mengenai jenis PKM, mungkin sudah pada Bapak Ibu dosen sudah pada tahu juga, ada PKM mengenai riset, ada mengenai kewirausahaan, habis itu ada pengabdian masyarakat, impact dan lain sebagainya. Nah kemudian yang saya buat nanti di sini adalah sebuah sistem itu di mana nanti di sini sistem ini akan membantu kita untuk memonitoring proposal PKM yang dikumpulkan oleh mahasiswa di program studi.
Jadi apa isi dari program yang apa namanya sistem yang akan saya buat gitu. Nanti di sini diawali dengan sosialisasi PKM dulu ke mahasiswa, kemudian nanti mahasiswa akan ditentukan kan pembimbing PKM-nya atau biasanya adalah PA-nya langsung menjadi pembimbing PKM. Nah itu nanti yang menentukan adalah kepala program studi di sistem tersebut langsung. Nah kemudian ketika mahasiswa nanti sudah berdiskusi dengan pembimbing PKM mengenai PKM apa yang akan diajukan, itu nanti mahasiswa dan pembimbing PKM-nya memasukkan proposalnya ke dalam sistem. Nah kemudian nanti ada review. Jadi ada tim review, ada tim reviewnya, nanti mereka yang akan mereview. Saya mau lapor progres untuk aplikasinya yang PKM kemarin. Oke, silakan sambil dulu deh. Jadi yang apa namanya kan tentu sudah punya dapat masukan ya dari beberapa dosen juga ya. Ya. Jadi kemarin kan kemudian, waktu analisa kebutuhan kan Bapak mintanya PKM-nya harus bisa bikin kelompok antar mahasiswa, kemudian ada laporannya juga, kemudian bisa memasukkan review di review ya. di laporan. Nah, coba bisa nggak ditunjukkan gitu di prosesnya kayak apa gitu. Jadi ini misalnya login sebagai mahasiswa tapi NIM dan NIM-nya sudah ditentukan. Jadi dari admin. Nah kemudian kalau login sebagai mahasiswa nanti dia bisa mengupload proposalnya. Gitu. Artinya ini kan proposal yang memang sudah ditandatangani sama pembimbingnya ya. Oke. Nah kemudian misalnya ini saya coba. Ini nanti bisa milih dosennya, kemudian dia bisa memasukkan nama kelompoknya siapa. Oh iya. Sebentar, ini kan artinya mahasiswa yang menginputkan kelompoknya setelah mendapatkan rekomendasi dari pembimbingnya ya, benar ya? Dosennya juga bisa menginputkan, tapi kalau mahasiswanya pada saat upload juga bisa, jadi keduanya bisa. Oh gitu, ya. Oke. Nah kemudian nanti misalnya ini upload proposal, kayak kebesaran. Apa ini kebesaran? Terima kasih sudah datang dalam sosialisasi sistem PKM yang telah saya buat kemarin. Jadi kemarin kan sudah sempat saya sosialisasikan mengenai panduannya. Nah ini sistemnya kurang lebih sudah jadi. Jadi di sini ada dua user, ada mahasiswa dan ada dosen. Jadi dari mahasiswa ketika login, ini mahasiswanya sudah ditentukan NIM-nya dari adminnya. Nah jadi ketika mahasiswa itu login, nanti mahasiswa itu bisa mengupload sebuah proposal. Jadi ini contohnya misalnya kita mau upload laporan. Nah jadi misalnya kita mau mengupload laporan gitu ya, nanti karena ini sudah terupload sebelumnya, jadi dia sebenarnya bisa memilih dari laporannya, kemudian bisa memilih siapa saja kelompoknya dia, mahasiswanya bisa memasukkan ataupun dosennya juga bisa memasukkan. Jadi keduanya bisa saling memasukkan kelompok. Jadi, nah ini karena dia sudah pernah mengupload, jadi di sini sudah ada misalnya dia punya proposal, kemudian
dosennya misalnya saya coba gitu ya, kemudian statusnya disetujui. Nanti kita bisa sebagai dosen gitu kita bisa melakukan review. Jadi kalau misalnya kita login sebagai dosen, misalnya di sini nanti ada beberapa proposal yang mau kita review, kita tinggal pilih proposal yang mau kita review. Nah nanti ada form reviewnya. Nah nanti kita bisa isikan pada halaman berapa kita mau review, paragraf keberapa, atau mungkin ada kalimatnya. Dan kemudian kita bisa isikan detail reviewnya. Nah nanti ada historinya juga, jadi review-review yang sebelumnya termasuk dari dosen lain jika ada. Jadi misalnya satu tim review ada 3 dosen, nah dari ketiganya bisa kelihatan. Jadi nanti si admin akan men-set siapa dosen yang termasuk tim review, siapa dosen yang termasuk admin. Jadi akan beda aksesnya gitu. Jadi yang dosen yang termasuk tim review aja yang bisa mengakses. Cuman proposalnya